Baik, mari kita awali dengan terlebih dahulu, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ini baca Al-Quran dulu aja ya. Nanti kita pertama baca Al-Quran dulu aja ya. Jadi ya nanti tinggal ini baca Quran. Sudah Al-Quran ya. Coba cari Maryam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kafha ya 'ain shad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria إذ نادى ربه إنداء خفيا قال رب إني وحن العظم مني واستعان رأسه شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. Ya cukup. Shadaqallahul Adzim. Oke, baik. Bacaan Qurannya sudah bagus. Hanya mungkin ada sedikit yang mungkin Ya Ibu, mohon maaf. apa kurang stabil. Misalnya apa tadi? Nada zalnya tidak qalqalah ya. Jadi tidak tapi nada rabbahu. Nidaan khafiyah. Oke. Kita bisa ya secara mudah bisa. Bentar. Baik, nanti untuk menulisnya di akhir menulis surah pendek saja tanpa melihat ya surat Al-Fatihah, tapi tidak melihat gitu nanti di akhir. Baik, berikutnya kita masuk ke ini. RPP-nya mana? RPP-nya enggak? Iya Ibu. Anu ya? Iya. Hah? Sebentar Ibu ya. Saya share Bu ya. Oke, bisa dijelaskan tentang Ya. RPP yang dibuat? Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya menjelaskan tentang RPP yang saya buat, barangkali ada kesalahan tentang RPP ini, saya mohon masukannya dari Ibu. RPP yang saya buat atau modul aja, yaitu pendidikan, agama Islam, dan budi pekerti. Nah, di sini ada nama sekolah, mulai dari nama sekolah, mata pelajaran, tema, fase, alokasi waktu, tahun pelajar, dan nama penyusun. Nah, nama sekolah ini di sekolah sendiri, yaitu SDN Sirnasari, mata pelajaran, pendidikan agama Islam dan budi pekerti, temanya yaitu tentang Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari, kaligrafi, Asmaul Husna, dan sikap positif. Kemudian fasenya itu adalah di fase B di kelas 4, alokasi waktu yaitu 8 jam pertemuan kali 35 menit. Jadi dibuatkan 2 kali pertemuan.
tahun pelajarannya yaitu 2024, nama penyusunnya Haris Hidayat. Nah, dalam modul ajar ini dibuatkan dulu saya kompetensi awal yang mana peserta didik dapat mengenal dan memahami Asmaul Husna serta meneladani sikap mulia Asmaul Husna. Nah, setelah itu tersusun kompetensi awal yaitu profil pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin. Nah, pada kegiatan pembelajaran ini akan dilatihkan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, ini berkaitan dengan kurikulum Merdeka. Untuk saat ini kebetulan sekolah saya termasuk sekolah penggerak. Nah, yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia dengan cara melatih peserta didik berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kemudian, berkebinekaan global dengan cara melatih peserta didik tidak membeda-bedakan teman ketika pembentukan kelompok diskusi atau praktikum. Yang ketiga, mandiri dengan cara sadar diri dan tidak ketergantungan pada teman saat melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, yang keempat, peserta didik bergotong royong dengan mereka dengan cara mengajar siswa untuk saling membantu dalam kerja kelompok sambil bekerja sama, berdiskusikan, dan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok. Kemudian yang kelima yaitu bernalar kritis dengan mengajarkan pertanyaan kepada siswa tentang kejadian sehari-hari yang berkaitan dengan masalah materi. Yang keenam, kreatif dengan cara melatih peserta didik berinovasi dalam mengajukan ide yang berhubungan dengan topik materi. Nah, setelah itu kompetensi awal, kemudian profil pelajaran Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin, kemudian saya membuat sarana dan prasarana. Yang pertama adalah ruangan kelas, tentunya yang nyaman, yang kondusif, kemudian menyiapkan alat dan bahan. Kemudian Asmaul Husna dan artinya kebetulan saya buatkan YouTube-nya, dibuatkan secara pribadi, kemudian matching card, workshop untuk pembuatan mind mapping atau kertas buram, kemudian LCD projector dan laptop. Nah, untuk Asmaul Husna-nya tentang video itu alhamdulillah sudah dibuatkan, Ibu. Kemudian targetnya itu adalah peserta didik reguler, jadi bukan berkebutuhan khusus, tapi kepada peserta didik yang reguler. Kemudian setelah itu ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini adalah menjelaskan Asmaul Husna dan artinya. Nah, kemudian kedua, membuat kaligrafi Asmaul Husna dan artinya secara berkelompok atau berdiskusi. Kemudian ketiga, membiasakan sikap suka menahan diri, mandiri, cinta kebersihan, menjaga lisan, dan hidup tertib. Nah, itu tujuan pembelajaran. Nah, dari tujuan pembelajaran itu ada yang disebut dengan KKTP, yaitu kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, kriteria pencapaian tujuan ini, yang pertama adalah siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan 5 nama Asmaul Husna beserta artinya dengan benar dan sesuai sumber yang sahih. Nah, kemudian yang kedua, menunjukkan pemahaman tentang makna dan pentingnya Asmaul Husna dalam konteks kehidupan sehari-hari dan spiritual. Setelah itu yang ketiga, siswa dapat menjawab pertanyaan terkait Asmaul Husna dengan tepat tentunya, baik mengenai arti maupun konteks penggunaannya. Nah, kemudian di sini ya. Oke, ya, berhubung waktu nanti lama banget kalau ini dibaca ya. Ya. Oke, untuk Asmaul Husna ini 5 Asmaul Husna itu apa saja? Dituliskan di sini. Nah, kebetulan di konteks ini Ibu tidak apa namanya? Tidak dituliskan, Bu ya. Tapi saya di sini ada mulai Al-Qudus, kemudian As-Salam, kemudian Al-Mu'min. Nah, sebaiknya kalau dalam RPP itu disebutkan nih Pak Aris. Oh iya Ibu, siap Ibu. Jadi dalam Jadi RPP dicantumkan Ibu ya. Konkret. Ya. Sudah harus konkret apa nama-nama yang akan dikenalkan. Sudah disebutkan di awal. Iya, siap Ibu. Kalau hanya Asmaul Husna,
Mm-mm. Ya, jadi Ya, sejak sejak awal misalnya dari tujuan udah ini anak menjelaskan Asmaul Husna apa misalnya kalau oh mau iya, 5. iya Ibu. Ini sudah langsung konkret. Iya, Itu yang pertama ya, catatan pertama. Yang kedua, eh, coba untuk tujuan ini mana yang menunjukkan HOTS, Higher Order Thinking Skill, kemampuan iya. kognitif tingkat tinggi? Ya, hot ini kan berpikir tingkat tinggi. Jadi saya sebagai guru menayangkan sebuah video tentang media pembelajaran terkait arti dari 5 Asmaul Husna. Nah, di dalam kemudian sudah dibentuk kelompok. Nah, anak peserta didik per kelompok itu menganalisis, nah menyimak, menganalisis apa yang ditayangkan dalam video tersebut. Itu Bu. Jadi peserta didik menganalisis, menyimak, kemudian menuangkan atau merangkum dari video pembelajaran tentang Asmaul Husna tersebut. Coba gimana simulasikan apa nih istilahnya apa pertanyaan pemantik atau apa yang membuat anak bisa berpikir pada sampai di tingkat tinggi. Jadi ini sekaligus Ya, untuk boleh. persiapan nanti PPL ya PPL itu RPP-nya diperbaiki disempurnakan kembali karena saat PPL nanti juga diunggah kembali. Ya, Oke, Ibu. silakan. Ya. Anak-anak, hari ini Bapak akan menayangkan sebuah media pembelajaran, yaitu tentang video Asmaul Husna. Anak-anak, silakan video pembelajaran ini kalian simak dan analisis. Kemudian setelah kalian nanti menyimak dan menganalisis, silakan untuk ke depan dibacakan apa hasil dari analisis kalian itu. Nah, nanti kelompok yang lain tolong untuk menyimak dan analisis kembali apa yang ditemukan oleh kelompok yang pertama. Itu Bu tentang Nah, kalau HOTS. kalau kalau sekedar meminta anak untuk tolong analisis itu apakah anak sudah bisa ya? BSM ini perlu untuk bisa agar bisa lebih masuk, maka menganalisis itu diberi panduan dengan pertanyaan pemantik. Nah, nanti akan lebih lebih alurnya lebih dapat gitu. Iya, Tapi kalau langsung kalau ya Bu, nggak kalau analisis. pemantiknya seperti ini Bu, yang saya tahu Ibu ya dengan RPP tersebut, anak-anak, apakah kalian sudah menghafal Asmaul Husna? Jika hafal, bagaimana perasaanmu hari ini? Apabila belum hafal, apa yang akan kalian lakukan? Itu pematik yang kedua, Ibu. Kemudian yang pertama, yang kedua, pernahkah kalian mengalami seperti gambar tersebut? Nah, nanti ditayangkan Ibu tentang gambarnya. Asmaul Husna yang apa misalnya konkret Asmaul Husna apa? Yang konkret itu yang ditampilkan di layar Ibu. Seperti video ya kelihatan seperti itu video Ya, nggak pembelajarannya. mau mengenalkan apa maksudnya nih. Jadi Asmaul Husnanya pertama harus jelas. Oh, Jangan PPT Bu, yang Nah, ditampilkan itu adalah PPT juga. Jadi ada dua sebetulnya yang dibuat itu. Pertama kita memberikan penjelasan secara singkat PPT-nya. Kemudian ada juga karena ini 2 kali pertemuan, ada juga yang apa memutar video pembelajaran gitu Ibu. Kurang lebih seperti itu. Asmaul Husnanya apa? Ini belum 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 ketemu-ketemu nih. Asmaul Husnanya harus konkret apa? Apa yang difokus di apa begitu? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus kan ada di 99. Iya, yang 5 itu Al-Qudus, Ar-Rahman, bukan, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, itu Bu. Al-Malik, itu yang ditampilkan itu. Boleh Nah, ditampilkan itu harus PPT-nya Ibu yang saya ya bikin? boleh silakan. Sebentar Ibu ya. Silakan. Ya, seperti ini Bu Itu kurang lebih. nanti dituangkan di RPP ya, Pak ya. Iya, Di boleh Ibu. RPP dituangkan Asmaul Husnanya asma yang mana? Ya, Harus dituangkan konkret, kemudian sampai kepada analisis. Jadi untuk sampai hot itu harus sampai ke analisis. ya. Baik Ibu. Analisis, sintesis, layan. Oke? Seperti ini Ibu, yang pertama saya Hmm. buatkan PPT-nya ya Ibu. Kemudian ini
Mm-mm. Nah, ini penjelasannya ya, teladan, terus tujuannya yang di bawah, Bu. Nah, seperti ini ada Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Hmm, Oke, Ya, Ibu. Ya. ini dimasukkan di RPP nama-namanya. Oh, jadi dimasukkan, Ibu ya. Baik, Ibu. I- Iya, Pernahkah kalian mengalami peristiwa seperti gambar tersebut? Nah, gambar yang mana? nanti Gambar yang ditampilkan mana? ini, Bu. Share lagi, Bu ya. Mohon maaf. Oh, Nah, ini Bu, saya buatkan LKPD seperti ini, Ibu. Apa pernah Anda mengalami berikutnya apa? Sholat jamaah. Iya, ini jadi aplikasinya gitu, Bu. Ya, jadi Pak, sedikit ya sambil sharing nih Pak Haris. Iya, Ibu. Jadi pertama, tujuan itu harus konkret. Misalnya mengenakan Asmaul Husna itu apa? Konkret dituliskan di situ. Iya, Kemudian bagaimana kita membawa pemahaman anak tidak hanya menghafal saja. Menghafal itu baru C1. iya, Baru C1. Menjelaskan C2. Menerapkan C3. Menganalisis ya. Menganalisis itu bisa dikaitkan dengan pengalaman keseharian. Nah, pengalaman keseharian yang unik pertanyaannya jangan pertanyaan terbuka. Siapa yang pernah mengalami pengalaman seperti ini? Berarti itu pengalaman apa pertanyaan tertutup. Saya iya. sudah, saya belum kan hanya itu Hmm, pertanyaan iya, tertutup. Ibu. Nah, pertanyaan terbukanya gimana? Coba jelaskan pengalamanmu terkait dengan misalnya Al-Malik ya, terkait dengan peristiwa yang membuatmu misalnya mengalami kegoncangan, misalnya mengalami mengalami sesuatu yang luar biasa. Kemudian mungkin dalam peristiwa tersebut kemudian ada pertolongan dari Allah misalnya. Peristiwa luar biasa yang kamu alami. Nah, itu bisa pertanyaan terbuka. Semua Iya, semua Ibu. siswa dimungkinkan punya pengalaman. Baik, Ibu. Nanti dari pengalaman anak dikaitkan dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna anak apa yang bisa terkait dengan peristiwa tersebut. Nah, ini butuh butuh kejelian, butuh analisis sampai kepada dia bisa menyimpulkan bahwa peristiwa yang dilalui, yang dialami itu Iya. tidak lepas dari kebesaran, kekuasaan, kemaha kasih sayang Allah dan lain-lain. Baik, Ibu. Terima Ya, kasih masukannya, Ibu. masih Iya. perlu diperkuat lagi, perlu ini ya, perlu Baik, diperkuat Ibu. lagi untuk pertanyaan-pertanyaan pemantiknya gitu. Oke, apa teori yang dipahami terkait dengan pembelajaran ini? Teori apa aja, Pak Aris? Ya, baik, Ibu. Saya akan menjelaskan. Teori belajar itu membantu guru dalam membelajarkan proses pembelajaran kepada siswa. Guru akan memahami tentang pembelajaran kepada siswa apabila guru menguasai teori-teori belajar. Tetapi pada dasarnya teori belajar itu tidak secara tuntas dibahas karena tidak ada satu teori belajar yang membahas secara tuntas. Untuk itu guru harus guru tidak berpaku ke dalam satu atau dua teori belajar, tetapi harus mampu mengetahui dan memahami. Nah, teori belajar yang pertama adalah behaviorisme. Behaviorisme itu adalah fokus menekankan kepada perilaku atau tingkah laku peserta didik. Nah, jadi adanya perubahan perilaku atau stimulus respon. Nah, peserta didik dianggap belajar apabila adanya perubahan perilaku. Jadi peserta didik dianggap tidak belajar kalau tidak adanya perubahan perilaku, yaitu yang dikatakan oleh tokoh Skinner. Nah, dalam hal ini tidak ada pengetahuan awal peserta didik. Jadi guru lebih lebih aktif, jadi siswa pasif. Nah, di sini guru harus lebih menekankan tentang pembelajaran. Itu behaviorisme. Yang kedua Cocok, adalah cocok nggak untuk ya, teori behaviorisme cocok nggak untuk pembelajaran? menurut pandangan kami untuk behaviorisme ini untuk ini mungkin kurang begitu pas, Bu. Sebab Mm. guru lebih aktif. Sedangkan kan di Kumer itu guru hanya sebagai fasilitator, siswa yang harus berperan aktif. Jadi Oke. saya tidak menggunakan Cocok yang mana? teori ini gitu, Bu. Teori yang lebih cocok yang mana?
Ya, yang lebih cocok itu biasanya kognitivisme, sebab kadang bisa saja si anak itu ada pengetahuan awal. Nah, di sini anak ini siswa aktif. Nah, siswa aktif tetapi menyesuaikan tahap perkembangan kognitifnya. Jadi ada perbedaan antara behaviorisme dengan kognitivisme. Jadi saya coba dengan kognitivisme ini. Kemudian juga apa namanya? Berkaitan dengan konstruktivisme. Jadi untuk membangun. Nah, untuk membangun anak kurang lebih seperti itu, Ibu. Jadi siswa harus lebih aktif daripada gurunya. Oke. Ya, siswa aktif, gurunya juga aktif. Iya. Aktif, Iya, Bu. gurunya juga aktif. Ya, jadi Tapi yang saya tahu teori belajar itu 5, Bu. Dari mulai behaviorisme, mm, kognitivisme, kemudian konstruktivisme, humanistik, dan sibernetik. Kurang lebih seperti itu. oke. Untuk konstruktivisme gimana? Bisa Nah, dijelaskan? konstruktivisme ini adalah membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman. Nah, jadi Mm. itu adalah untuk jadi lebih kepada membangun. Jadi siswa membangun pengetahuannya sendiri. Jadi guru hanya sebagai fasilitator di sini sifatnya. Oh, baik. Berikutnya, coba bagaimana penerapan pembelajaran yang eh, gimana tadi cenderung PBL atau PJBL? PBL, Ibu. PBL. Ya, Mm-mm. Gimana problem based learning? Berarti bisa dijelaskan. ya. PBL atau program based learning ini adalah memfokuskan pada penyelesaian masalah nyata. Ya, untuk tema ini seperti ini misalnya. Bagaimana anak-anak cara kita dapat menggunakan sifat-sifat Allah seperti Al-Qudus, As-Salam, Al-Malik, Al-Mumin, dan Al-Ajid. Jadi anak-anak bisa mengatasi tantangan yang kita hadapi di sekolah, misalkan seperti itu, Bu. Jadi PBL itu lebih kepada penyelesaian masalah yang nyata. Atau bisa saya seperti ini, anak-anak, Bapak akan memulai dengan proyek kreatif tentang Asmaul Husna. Nah, proyek ini akan melibatkan diskusi dan pembuatan materi. Nah, kurang lebih seperti itu, Ibu. Jadi kesimpulannya PBL itu lebih fokus kepada penyelesaian masalah secara nyata. Oke. Jadi guru perlu menginspirasi anak, memancing anak dengan satu masalah, dengan satu persoalan yang ada di sekitar anak. Persoalan apa yang dekat dengan mereka? Mungkin persoalan pergaulan, mungkin persoalan lingkungan, persoalan keluarga yang itu menjadi entry point ya, titik masuk kita. Nah, dari situ kemudian digali, dianalisis, diidentifikasi penyebabnya apa, solusinya bagaimana, yang kemudian juga dikaitkan ya, tentu di sini dikaitkan dengan asma-asma Allah yang dibahas pada saat itu. Sehingga Asmaul Husna ini harus membumi ya, membumi terkait erat dengan kehidupan anak. Oke, jadi silahkan disiap apa ya dalam RPP itu juga pertanyaan-pertanyaan pemantik itu sudah di ini ya disiapkan gitu sehingga memudahkan guru. Baik, Ibu. Oke, inovasinya apa yang bisa ditunjukkan dalam proses pembelajaran? Untuk inovasi, saya mohon masukannya karena mungkin tidak dimasukkan dalam RPP. Mohon maaf atas kekurangannya. Mungkin seperti ini, menyajikan sebuah video mungkin, Bu, ya. Kemudian ada juga permain game yang berkaitan dengan apa namanya? Dengan Asmaul Husna itu sendiri. Nah, itu bisa Ya, jadi itu bisa jadi itu itu sebuah ya. sebuah alternatif, artinya itu inovasi, Iya, tidak sekedar ceramah, tidak sekedar percakapan biasa, tapi ada kebaruan, sesuatu yang yang baru dari sebelumnya. Nah, ini memang harus digali setiap apalagi ya, di ya, momen ya, di momen penting tuh ketika kita PPL tuh kebaruannya apa ini gitu iya. harus 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 di harus ditemukan gitu. Jadi Pak Ibu, Haris juga, apa nih kebaruannya? Hmm. Ibu, Mengajak saya itu apa? gini, mohon izin, saya membuat apa namanya video pembelajaran. Apakah ini juga sebagian dari
inovasi. Kalau sekedar video biasa belum baru, banyak yang Iya. kalau banyak yang lain tuh berarti belum ini. Kalau kebaruan itu sesuatu yang memang berbeda dengan yang lain ya, cenderung punya spesifik, punya karakteristik yang berbeda yang itu bisa membuat pembelajaran kita lebih bermakna. Oh, iya. Ya, ya itu Baik tadi Ibu. kalau gambaran sementara ya saya tahu ada mungkin ada video 3 dimensi yang kemudian anak-anak diajak untuk melihat misalnya. Kalau perlu dengan kacamata yang 3 dimensi itu untuk dia masuk ke alam alam. Oke, oke. Jadi itu ya Pak ya yang perlu digali Ya, kebaruan, inovasi. Inovasinya bisa dari strateginya, bisa dari medianya, bisa dari pendekatannya. Mungkin pendekatannya bisa anak dibawa ke panti asuhan yang tempat anak cacat dan seterusnya yang kemudian direfleksi yaitu iya, sebelumnya belum pernah ada seperti itu lah. Itu sebuah iya. sebuah pembaharuan, Baru. pembaruan Jadi proses menciptakan hal yang baru mungkin Ibu ya. yang baru ya, inovasi Iya, itu kan iya. pembaruan peningkatan. Nah, silakan. Jadi digali jadi dalam PPL nanti ada sesuatu yang wow gitu, ada wow. Bisa Baik juga Ibu. seorang guru mengajar karena dia ahli di bidang misalnya main musik misalnya, main piano apa nih biola. Nah, tiba-tiba dia mengawali pembelajaran itu dengan main biola yang indah sekali. Hmm. Nah, ternyata biola itu melafadzkan Asmaul Husna ya, melafadzkan Asmaul Husna yang membuat anak tergerak untuk bisa bisa mengikuti, bisa ikut melafadzkan. Itu juga satu satu hal baru. Nah, jadi ini belum istilahnya masih harus digali untuk inovasi yang diterapkan dalam pembelajaran ini gitu. Oke, Baik untuk Ibu. teknologinya apa yang digunakan? Apakah menggunakan teknologi nggak dalam pembelajaran ini? Ya, menggunakan laptop Ibu. Oh, Kita ya, menggunakan media laptop, kemudian apa namanya? Speaker Bu ya, speaker aktif biasanya di sekolah seperti itu, proyektor dan lain sebagainya. oke. Berarti nanti pas PPL ada pakai PPT ya, pakai Pakai proyektor. Ibu, iya. PPT sama video pembelajaran mungkin Ibu. Oke. Kemudian bagaimana mengintegrasikan kemampuan critical thinking, creative thinking, reflective thinking gitu ya, keterampilan abad 21 ya, C4. Gimana nih membawa dalam proses pembelajaran? Dalam creative thinking ini siswa dapat apa namanya menciptakan ide-ide baru ya misalkan tentang cara menerapkan sifat-sifat Allah dalam situasi tertentu itu Bu. Kemudian ada critical thinking itu adalah siswa dapat menganalisis atau membandingkan makna nama-nama Asmaul Husna. Nah, seperti kurang lebih seperti itu Ibu. Ya, berpikir kritis ya, Ya, berpikir kritis itu berpikir kritis, bernalar kritis. Nah, kemudian di dalam komponen ini kan masuk ke dalam komponen perangkat pembelajaran, Bu ya. Dan ini masuknya ada tujuan pembelajaran, materi ajar, gitu, metode pembelajaran, media dan LKPD dan juga instrumen asesmen, gitu, Bu. ya. Untuk PTK-nya apa judulnya Pak Aris? PTK-nya upaya meningkatkan prestasi belajar pendidikan agama Islam (PAI) dengan menerapkan model pembelajaran kolaborasi pada siswa kelas 4 di SDN Sirnasari. Itu yang diambil judul PTK saya, Ibu. Rumusan masalahnya gimana? Nah, rumusan masalahnya kurang lebih seperti ini. Ini sebelum ke rumusan masalah Bu ya, saya coba dulu yang melatar belakangi tentang PTK ini. Nah, dalam proses belajar mengajar ini terjadi dua interaksi yaitu antara guru dengan murid. Nah, di dalam kolaborasi ini yang saya hadapi ternyata anak dalam satu kelompok itu anak kurang begitu berperan aktif. Jadi mengandalkan temannya. Nah, tentu ini yang melatar belakangi. Seharusnya kan di dalam kolaborasi ini anak bisa berbuat, kemudian terlihat dalam kegiatan, kemudian mengamati secara
secara apa namanya, secara verbal. Nah, rumusan masalahnya yang saya ambil adalah bagaimana peningkatan belajar kolaborasi ini, khususnya di kelas 4, supaya anak semuanya terlihat aktif di dalam diskusi tadi. Itu Bu, rumusan permasalahannya. Kemudian bagaimana pengaruh pembelajaran kolaborasi ini terhadap belajar pendidikan agama Islam, khususnya yaitu di SDN Sirnasari. Seperti itu, Ibu. Bentar. Apa tadi dengan kolaborasi? Sebenarnya judulnya Mas, gimana Mas? Kurang ulangi sekali lagi judulnya Ya, apa tadi? upaya Upaya meningkatkan prestasi belajar pendidikan agama Islam prestasi. dengan menerapkan model pembelajaran kolaboratif pada siswa kelas 4 di SDN Sirnasari. Itu Ibu judulnya. Ya. Iya ya. Sebenarnya kalau model pembelajaran kolaborasi kan sudah ini ya, sudah memang udah ditekankan untuk kolaboratif. Sebenarnya mesti lebih anunya mau dengan menggunakan metode apa misalnya gitu. Dengan menerapkan dengan penggunaan media apa gitu. Tapi kalau pendekatan kolaboratif masih harus konkret lagi tuh, masih di samping masih cukup luas kolaboratifnya seperti apa harus dikonkretkan. Iya, Ibu. Hmm, mm-mm. Dan kolaboratif itu ya udah ya memang sekarang artinya tidak perlu di PTK, memang harusnya memang semuanya itu Iya, arahnya ke pembelajaran yang kolaboratif gitu ya. iya. Tapi karena udah jalan begitu ya harus dikonkretkan, penjelasannya harus ada yang kebaruannya tuh. Jadi kolaboratifnya seperti apa Iya. harus lebih konkret lagi Yang untuk saya amati kolaboratifnya. Ibu, ya Oh, faktor penyebab masalah anak ini kan yang pertama adalah kadang anak kurangnya kepercayaan diri di dalam menyampaikan ah, ide-idenya. Yang kedua kadang anak apa namanya eh, mempunyai pengalaman buruk sebelumnya. Jadi ketika mereka menyampaikan ide di hadapan teman-temannya, kadang responnya kurang baik. Nah, disitulah ada permasalahan-permasalahan. Kemudian lingkungan kelas juga yang kurang nyaman. Nah, ini membuat anak juga perlu perhatian. Jadi saya mencoba mengambil PTK ini, yaitu bagaimana caranya anak mempunyai kepercayaan diri, terus merasa dihargai oleh temannya, sehingga di dalam kolaborasi setiap diskusi ini hidup gitu Bu. Jadi si temannya itu tidak mengandalkan teman yang lain, kan kadang seperti itu, menunggu jawaban dari yang teman yang lain sementara yang lainnya hanya diam, duduk seperti itu Ibu. oke. Ya, baik. Ini karena waktunya sudah cukup, sudah lebih 21 menit. 13:21. Sementara untuk Pak Haris sudah cukup. Satu lagi PR-nya silakan menulis surah Al-Fatihah, Ya, nanti difoto dikirim, baik. dikirim dikasih nama. Oke. Saya kira gitu untuk recordingnya bisa ditutup.